dari kelompok 1 akan memaparkan video kami. Perkenalkan, nama saya Aryan Dipa Mardika, NPM 2301003. Perkenalkan, nama saya Lulu Destia, NPM 2301004. Perkenalkan, nama saya Azahra Qurataini Aulia, NPM 2301001. Perkenalkan, nama saya Rapa Susanti, NPM 2301002. Ini dia video berikut ini. Islam sendiri mengajarkan bahwa masalah lingkungan timbul disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara manusia dan sumber-sumber alam ekosistem tempat hidup manusia. Padahal kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian ekosistemnya. Secara umum, lingkungan yakni sebuah benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, serta makhluk lain yang terdapat dalam satu ruang tersebut. Islam dan lingkungan hidup adalah dua disiplin ilmu yang berbeda. Islam adalah pedoman hidup, sedangkan ekologi adalah wadah kehidupan. Untuk menentukan dua disiplin ilmu tersebut, maka haruslah dipahami secara benar. Sebagai analogi bahwa ketika ada burung dalam sangkar adalah gambar antara Islam dan ekologi, karena ekologi adalah sangkar yang menjadi wadah dari burung tersebut, sedangkan Islam adalah menggambarkan aturan di mana burung tersebut dapat hidup. Jadi, Islam adalah aturan bagi makhluknya untuk dapat hidup dengan nyaman, selamat dunia akhirat, sedangkan ekologi adalah wadah dari segala kehidupan ini. Lingkungan hidup dalam perspektif Islam artinya bahwa Islam selain sebagai pedoman bagi manusia juga menjadi pedoman bagi alam semesta, sehingga agama Islam juga merata dan memberikan konsep bagi kehidupan ini. Bahkan mulai dari penciptaan alam semesta, langit, bumi, air, udara dan daratan, lautan, manusia, tumbuhan, binatang hingga mikroba, semuanya terkonsep dalam Islam sesuai dan sehingga Islam memiliki satu acuan khusus tentang lingkungan hidup di luar konsep yang dibangun oleh para pemikir. Misalnya, Darwin memiliki konsep bahwa asal mula manusia adalah dari kera hingga membentuk wujud manusia. Namun, Islam memiliki konsep baku bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam dan Hawa yang menjadi bapak dari seluruh makhluk hidup. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam dunia pendidikan sendiri, ada penerapan-penerapan yang dilakukan demi menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama, Green Campus adalah sebuah upaya untuk menciptakan infrastruktur kampus yang menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan. Kedua, Eko Pesantren diartikan sebagai sebuah institusi pendidikan Islam yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk pelestarian dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketiga, Green School, yaitu sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan yang mengarah pada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, Eko Masjid, yakni tempat beribadah tetap yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dari pembahasan tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa lingkungan yang rusak masih bisa kita tanggulangi bersama demi perjalanan kita sebagai khalifah fil ard. Lingkungan yang seimbang tidak bisa diwujudkan secara individu, melainkan memerlukan kekuatan dan keistiqomahan kita bersama. Peran agama dalam multikulturalisme masyarakat Indonesia. Masyarakat artinya kumpulan manusia yang hidup dalam satu kesatuan dan berinteraksi menurut sistem adat istiadat dalam satu daerah untuk waktu tertentu. Masyarakat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, primitif, adat, modern, dan madani. Primitif adalah suatu kebudayaan masyarakat atau individu tertentu yang belum mengenal dunia luar atau jauh dari keramaian teknologi. Primitif memiliki arti tidak mengenal teknologi modern.
Kata primitif sering digunakan untuk suatu kebudayaan atau masyarakat yang hidupnya masih tergantung alam ataupun tidak mengenal dunia luar. Definisi lain, primitif adalah masyarakat yang belum mengalami perubahan. Masyarakat adat sendiri adalah konsep untuk menunjukkan komunitas-komunitas adat yang merupakan bagian terbesar dari populasi Hindia Belanda pada masa itu. Yang ketiga, masyarakat modern. Masyarakat modern merupakan golongan masyarakat yang orientasi hidup dan nilai budayanya lebih terarah di masa kini. Masyarakat modern juga dapat diartikan sebagai bentuk transformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang lebih maju dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, serta cara berpikirnya. Keempat adalah masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalin dan memaknai kehidupannya. Kata madani tersendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized. Terdapat 5 jenis multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme isolasionis. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Yang ketiga, multikulturalisme otonomis. Yang keempat, multikulturalisme interaktif. Dan yang terakhir, multikulturalisme kosmopolitan. Multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Baik, yang selanjutnya multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturnya utamanya berusaha mewujudkan kesejahteraan dengan budaya dominan yang menginginkan kehidupan otonom dalam rangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Selanjutnya, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kulturnya tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultur otonom, tetapi lebih membentuk pencipta kolektif yang mencerminkan dan menegaskan persepsi-persepsi distinct mereka. Dan yang terakhir adalah multikulturalisme kosmopolitan, yakni berusaha menghapus batas-batas kultur sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terkait kepada budaya tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan intelektual dan sekaligus mengembangkan kehidupan kulturnya masing-masing. Sekian pemaparan video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.